Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal laporan psikodiagnostik 2 wawancara. Dikarenakan keadaan pandemi saat ini, maka saya akan melakukan presentasi melalui video. Nah, jadi proposal yang kami buat itu berbentuk rahasia. Dikarenakan kode etik dari psikologi, maka saya hanya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang tidak dirahasiakan. Dalam proposal ini terdapat identitas interviewee, kemudian identitas keluarga, selanjutnya ada status pemeriksaan. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Kemudian, terdapat proses wawancara, di mana terdiri dari 3 tahapan, yaitu prosedur wawancara, proses building rapport, dan rancangan dan pelaksanaan asesmen. Nah, prosedur wawancaranya terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan. Wawancara ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas kuliah psikodiagnostik 2 wawancara. Dan juga untuk mengetahui apakah interviewee memiliki kecenderungan prokrastinasi akademik atau tidak. Topik yang akan diangkat oleh interviewer yaitu prokrastinasi akademik dalam mata kuliah yang sudah ditentukan. Penataan wawancara yang akan dilakukan yaitu wawancara biasa, sehingga interviewer telah mempersiapkan panduan wawancara. Interviewer telah memilih interviewee yang ada di sekitarnya. Yang akan menjadi interviewer adalah penulisnya sendiri. Selanjutnya, ada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Terdapat aspek, indikator, tujuan, metode, sumber data, dan pelaksanaan. Aspek dari prokrastinasi akademik yaitu kecenderungan untuk menunda atau berhenti mengerjakan sesuatu. Indikatornya, malas untuk mengerjakan tugas, tidak suka dengan tujuan yang diberikan oleh guru atau dosen, takut akan kegagalan saat mengerjakan tugas, membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakan tugasnya, tugas yang menumpuk atau terlalu banyak dan harus segera dikerjakan sehingga penundaan tugas yang satu dapat menyebabkan tugas lainnya tertunda. Kurangnya pengamatan dari orang tua atau keluarga atau lingkungan di sekolah. Tidak bisa mengatur waktu dalam mengerjakan tugasnya. Yang akan menjadi sumber datanya yaitu interviewee-nya sendiri. Metode yang dilakukan yaitu observasi dan wawancara. Selanjutnya, ada landasan teori. Nah, menurut Tuchman, prokrastinasi akademik adalah kecenderungan untuk meninggalkan atau menunda atau menghindari menyelesaikan aktivitas yang seharusnya diselesaikan. Aspek-aspek prokrastinasi akademik, Tuchman mengatakan ada 3 aspek dalam prokrastinasi akademik. Yang pertama yaitu penggambaran diri secara umum terhadap kecenderungan untuk menunda atau berhenti mengerjakan sesuatu. Yang kedua, kecenderungan mengalami kesulitan mengerjakan hal yang tidak disukai dan jika mungkin menghindari atau mengelak hal yang tidak disukai tersebut. Yang ketiga, kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas keadaan buruk yang dialaminya. Faktor-faktor penyebab prokrastinasi akademik. Ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi prokrastinasi yaitu kondisi kodrati, terdiri dari jenis kelamin, umur, urutan kelahiran, dan sebagainya. Kemudian ada kondisi fisik dan kondisi kesehatan. Yang ketiga ada kondisi psikologis. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berada di luar dari diri individu ini. Misalnya prokrastinator, orang yang melakukan prokrastinasi ini disebut prokrastinator. Jika prokrastinator ini memiliki kecenderungan untuk prokrastinasi, maka itu disebabkan oleh lingkungannya, tidak dari dirinya sendiri. Itu faktor eksternalnya.
Kemudian ada dampak prokrastinasi. Dampak internalnya yaitu saat prokrastinator cenderung akan sesuatu hal yang dapat menyebabkan diri dia sendiri itu berada dalam masalah. Misalnya, dia menunda satu pekerjaan, otomatis dia akan menunda pekerjaan-pekerjaan selanjutnya yang menyebabkan ia akan mendapatkan masalah. Kemudian, dampak eksternalnya. Dampak eksternalnya yaitu dia tidak memiliki kemampuan sosial yang bagus. Kemudian definisi operasional. Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa definisi operasional dari prokrastinasi akademik yaitu individu yang memiliki kecenderungan untuk menunda mengerjakan sesuatu. Misalnya, ketika lebih memilih mengerjakan tugas saat menit terakhir karena memiliki deadline. Mengalami kesulitan untuk mengerjakan hal yang tidak disukai dengan menghindari tugas tersebut, dan kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas keadaan buruk yang dialaminya. Misalnya, ia menyalahkan gurunya karena memberikan deadline untuk tugas yang harus ia kerjakan. Kemudian ada status prisis atau status fisik dan status psikis, ada observasi umum dan observasi khusus. Kemudian ada lampiran daftar-daftar pertanyaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih karena telah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.